Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional. Pak Jokowi harusnya hadiri sidang, masih ada kesempatan untuk membuktikan, karena yang dicari dalam pengadilan itu kebenaran material. Datang ke sini, Pak Jokowi ini melanggar, harusnya dia sebagai korban yang dituduh, harusnya dia melapor. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini bukan di dalam persidangan sahabat-sahabat. Ini ternyata dia lagi kedatangan tamu besar, yaitu Yusuf Martat. Nah, kita tahu kan, Yusuf Martat ini ya 212. Nah, dia datang untuk membela si Sugi Nur dan si Bambang Tri. Nah, tetapi sebelum lebih jauh melangkah sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat dulu bagaimana pernyataan-pernyataannya si Yusuf Martat dan yang satu juga si pengacaranya si rambut putih ini. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat videonya, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martat, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahala. Tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur, malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahala dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahala ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap didalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur hingga hari ini. Insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan, dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jokowi berbalik-balik sungsang. Jadi penutup saya jadikan pembuka.
Pak Jokowi tolong perintahkan kepada Mendiknas atau Kepala Dikti atau Rektor UGM untuk memperlihatkan ijazah asli di depan media televisi supaya rakyat Indonesia semua bisa meliput beserta media lainnya. Dan tolong rektor pasti harus ada universitas sebesar UGM, yaitu agenda wisuda pada tahun kelulusan tersebut. Tahun Pak Jokowi lulus tahun 85, semua fakultas biasanya satu album, tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin hilang, ada di alma arsip atau rekan-rekannya pasti punya. Saya aja masih punya, swasta apalagi negeri. Nah, sekarang baru yang pembukaannya. Sebetulnya kita balik, kita tiru gaya Pak Jokowi, bahwa publik harus tahu bahwa kompetensi pengadilan ini sebetulnya tidak berwenang untuk mengadili Gus Nur, tidak penuhi persyaratan sesuai locus delicti, sesuai KUHP yang berlaku. Ingat, KUHP itu adalah undang-undang yang harus diberlakukan, ius consistem, hukum yang harus berlaku, hukum positif, dan ini digunakan oleh semua aparatur hukum, penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Harus dipakai, itulah panduannya, tapi tidak dipakai. Kedua, yang pasti-pasti saja bahwa Gus Nur ini sedang menjalankan hak publik, tidak patut dihukum. Ada perangkat undang-undang yang membolehkannya untuk melakukan ini. Itu yang kedua. Apa dasar hukumnya? Pasal 28 UUD 45, Undang-Undang tahun 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang nomor 39 tahun 39 tentang good governance public, tentang keterbukaan informasi publik. Semua lengkap. Presiden itu pejabat publik harus bersih 100%. Harus bersih, ideal. Karena keburukannya bisa membuat role model negatif kepada masyarakat. Ketiga, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini kita curigai adalah memalsukan ijazah. Itu publik tahunya seperti itu. Untuk seperti itu Pak Jokowi harusnya hadiri sidang. Masih ada kesempatan untuk membuktikan, karena yang dicari dalam pengadilan itu kebenaran material. Datang ke sini, Pak Jokowi ini melanggar. Harusnya dia sebagai korban yang dituduh, harusnya dia melapor atau turut serta melapor sebagai saksi pelapor supaya beliau bisa dilibatkan. Ternyata tidak. Jadi ini pengadilan ini hasilnya nanti jangan dipercaya. Walaupun bebas tidak boleh dipercaya lagi. Kenapa? Sudah sempat ditahan berapa bulan dalam melaksanakan hukum publik, hak publik. Demikian, Pak Jokowi tolong hadir, berkesempatan hadir pada beberapa kali lagi, hadir bawa ijazah, kebenaran material warhead, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tunjukkan supaya orang warga negara ini bangga, ternyata presiden punya ijazah asli yang bukan seperti itu dari masyarakat. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, bagaimana Yusuf Martat itu menyampaikan bahwa dia tidak percaya. Ini orang susah memang ya, susah memang di kepalanya itu, karena sudah penuh dengan kebencian sahabat-sahabat, sudah penuh dengan dendam. Saya tidak tahu apakah masih Pilpres kemarin yang sampai hari ini tidak bakal move on, dan kalau ini terjadi pada dirinya, maka sakit hati akan menjangkitinya. Kalau sakit hati pasti akan stres ujung-ujungnya sahabat-sahabat. Nah, ada beberapa catatan sahabat-sahabat. Yang pertama bahwa kasus si Sugi Nur ini itu sudah pledoi. Itu artinya dia sudah melakukan pembelaan. Yang sampai hari ini kita dari awal sudah menduga bahwa kasus ini bukan kasus ijazah, tetapi ini adalah kasus soal penistaan agama. Itu catatan pentingnya sahabat-sahabat. Soal penyalahgunaan ITA, soal penyebaran berita hoax atau berita bohong, kan di situ substansinya. Tetapi lagi-lagi mereka ini tetap pada pendiriannya ijazah.
Gimana? Tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya soal ijazah itu. Yang ada itu adalah Anda akan diminta didakwa oleh jaksa penuntut umum bahwa Anda itu melakukan penistaan agama. Itu. Nah, kalau itu kasusnya berarti Anda harus berani atau bisa membuktikan bahwa si Sugi Nur itu tidak dalam konteks menistakan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal penyalahgunaan informasi elektronik ya, transaksi elektronik itu. Nah, dia harus memastikan bahwa dia tidak melanggar transaksi elektronik itu dengan misalnya dia melakukan upload atas apa yang dia bicarakan dalam kontennya itu di publik, yang notabene-nya si Bambantri itu tidak punya data dan tidak pernah diklarifikasi antara kedua belah pihak. Lantas itu dilakukan oleh si Sugi Nur. Nah, kontesnya di situ. Itu yang harus dia buktikan. Bukan ijazah yang harus dia buktikan. Nah, untuk membenarkan itu, sahabat-sahabat, bahwa isi kontennya benar, seharusnya si Sugi Nur itu dan si Bambantri itu punya data apa yang dia bicarakan. Kan itu bukan Pak Jokowi yang diminta menghadirkan data, tetapi dia yang harus memberikan data itu apa yang dia telah bicarakan. Jangan kebalik-kebalik. Ini kan kebalik cara berpikirnya, sahabat-sahabat. Dia yang bicara, kemudian orang lain yang diminta. Itu yang tidak masuk akal. Nah, saya kira siap-siap saja deh untuk menerima hukuman, untuk dijatuhi vonis, dan untuk kuatkan mental nginap di bulan suci Ramadan, berpuasa di dalam tahanan. Itu saja. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.